wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada saya, sehingga hari ini saya mampu menyelesaikan tugas pembuatan video dalam konteks untuk memenuhi persyaratan mengikuti bimbingan tugas akhir dan sekaligus merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir kompetensi di IKMI Rizkina. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menuntun kita semua sampai sekarang ini, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat kepada Direktur IKMI Rizkina Bapak SM Zulkifli Eskom MM, yang saya hormati Bapak S. Armin ST selaku Kepala Manajemen IKMI Rizkina, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Adhari Guna selaku bidang akademik, dan yang saya hormati seluruh jajaran manajemen IKMI Rizkina serta kawan-kawan seperjuangan yang telah banyak membantu saya untuk lebih berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik di IKMI Rizkina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Didi Ardiansyah. Saya lahir di Kuningan, tepatnya di Desa Jambar, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 18 Desember 1990. Saat ini saya bekerja di PT Cita Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur dan berlokasi di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan, tentang karakteristik seorang kewirausahaan. Karakteristik wirausahawan menurut David pada tahun 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan aktivitas perusahaan atau organisasi. Adapun menurut pendapat Rick Bigreb, karakteristik seorang wirausahaan adalah irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal dari internal maupun eksternal. Di samping itu, dalam suatu penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan pemuda versi Indonesia, Munawir Yusuf pada tahun 1999 menemukan adanya 11 ciri atau indikator kewirausahaan, yaitu 1. Memotivasi berprestasi, 2. Kemandirian, 3. Kreativitas, 4. Pengambilan risiko, 5. Keuletan, 6. Orientasi masa depan, 7. Komunikatif dan efektif, 8. Kepemimpinan, 9. Locus of control, 10. Perilaku instrumental, 11. Penghargaan terhadap uang.
Selain ciri-ciri yang telah dikemukakan di awal, berikut ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai karakteristik seorang wirausahawan yang disarankan dari berbagai sumber. Yang pertama, memiliki kreativitas tinggi. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru atau thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Sedangkan menurut Zimmer, dalam mengungkapkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Oleh karena itu, kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang aslinya tidak ada, atau generating something from nothing. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian yaitu kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang aslinya tidak ada atau hasil kerjasama kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Rahasia kewirausahaan adalah dalam menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi tiap berinisiatif ialah mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah. Kebiasaan berinisiatif akan melahirkan kreativitas atau daya cipta, setelah itu melahirkan inovasi. Karakteristik yang selanjutnya selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang dibulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang gebu-gebu dan menyala-nyala atau semangat tinggi dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. Max Weber menyatakan, intisari etos kerja orang Jerman adalah rasional, disiplin tinggi, kerja keras, berorientasi pada kekuasaan material, hemat dan bersahaja, tidak mengumbar kesenangan, menabung dan investasi. Sedangkan orang Timur, orang Jepang menghayati Bushido atau etos para samurai, perpaduan shimotisme dan Zen Buddhism. Inilah yang disebut oleh Jensen H. Shinamo pada tahun 1999 sebagai karakter dan dasar budaya kerja bangsa Jepang. Ada 7 prinsip dalam budaya Jepang, ialah Gi. 1. Gi, keputusan benar diambil dengan sikap benar berdasarkan kebenaran. Jika harus mati demi keputusan itu, matilah dengan gagah atau terhormat. Yu, berani, kesatria. Jin,
murah hati, menciptakan dan bersikap baik terhadap sesama. Bersikap santun, bertindak benar, tulus setulus-tulusnya, sungguh-sungguhnya tanpa pamrih, menjaga kehormatan, martabat, kemuliaan, mengabdi loyal, jelas bahwa kemajuan karena mereka komit dalam penerapan konsisten, intent, dan berkualitas. Indonesia mempunyai falsafah Pancasila, tetapi gagal menjadi etos kerja bangsa kita karena masyarakat tidak komit, tidak intent, dan tidak bersungguh-sungguh dalam menetapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jensen Hasinamo pada tahun 1999 mengembangkan 8 etos kerja unggulan yang diantaranya adalah: kerja itu suci, kerja adalah panggilanku, aku sanggup bekerja benar-benar. Suci berarti diabadikan, diuntukkan atau diorientasikan pada yang suci. Penghayatan kerja semacam ini hanya mengikuti terjadi jika seorang merasa terpanggil, bukan harus dari Tuhan, tapi bisa juga dari idealisme, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Dengan kesadaran bahwa kerja adalah sebuah panggilan suci, terbitlah perasaan untuk melakukannya secara benar. Kerja itu sehat. Kerja adalah aktualisasi. Maksudnya adalah bekerja membuat tubuh, roh, dan jiwa menjadi sehat. Aktualisasi berarti mengubah potensi menjadi kenyataan. Aktualisasi atau penganggilan potensi ini terlaksana melalui pekerjaan, karena kerja adalah pengerahan energi, biopsikonisasi. Akibatnya kita menjadi kuat, sehat lahir batin. Maka agar menjadi maksimal, kita akan sanggup bekerja keras, bukan kerja asal-asalan atau setengah-setengah. Kerja itu rahmat. Kerja adalah aku, terima kasihku. Rahmat adalah karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Respon yang tepat adalah bersyukur dan berterima kasih. Ada 2 keuntungan dan bekerja sebagai rahmat. Yang pertama, Tuhan memelihara kita, dan di samping secara finansial kita mendapat upah, juga ada kesempatan belajar, menjalani relasi, sosialisasi, dan sebagainya. Pemahaman demikian akan mendorong orang untuk bekerja secara tulus. Kerja itu amanah. Kerja adalah tanggung jawab. Melalui kerja kita menerima amanah. Sebagai pemegang amanah, kita dipercaya, berkomitmen, dan wajib melaksanakannya sampai selesai. Jika terbukti mampu, akhlak terpercaya dan tanggung jawab akan makin menguat. Di pihak lain, hal ini akan menjadi jaminan sukses pelaksanaan amanah yang mengukir prestasi kerja dan penghargaan. Maka tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas. Kerja itu seni atau permainan. Apapun yang dikerjakan pasti ada unsur keindahan, keteraturan, harmoni, karakteristik seperti halnya seni. Untuk mencapai tingkat penghayatan seperti itu dibutuhkan suatu kreativitas untuk mengembangkan dan menyelesaikan setiap masalah pekerjaan. Jadi, bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi lebih pada mengkualitaskan potensi kreatif untuk mencapai kepuasan seperti halnya pekerjaan seni. Kerja itu ibadah. Tuhan mewajibkan manusia beribadah dalam arti ritual, dan beribadah dalam artian kerja yang diabadikan pada Tuhan. Kerja merupakan lapangan orang konkret melaksanakan kebijakan seperti untuk pembangunan bangsa, untuk pemakmuran, untuk demokrasi, keadilan, mengatasi kemiskinan,
memajukan agama dan sebagainya. Jadi bekerja harus serius dan sungguh-sungguh agar makna ibadah dapat teraktualisasikan secara nyata sebagai bentuk pengabdian pada Tuhan. Kerja itu mulia secara moral. Kemuliaan sejati datang dari pelayan. Seorang yang melayani orang yang mulia. Pekerjaan adalah wujud pelayanan nyata bagi institusi maupun orang lain. Kita ada untuk orang lain dan orang lain ada untuk kita. Kita tidak seperti hewan yang hidup untuk dirinya sendiri. Manusia moral seharusnya mampu proaktif memikirkan dan berbuat bagi orang lain dan masyarakat. Maka kuncinya, ia akan anggap sanggup bekerja secara sempurna. Kerja itu kehormatan. Sebagai kehormatan, kerja memiliki 5 dimensi. Pertama, pemberi kerja menghormati kita karena memilih sebagai penerima kerja. Yang kedua, kerja memberikan kesempatan berkarya dengan kemampuan sendiri. Yang ketiga, hasil karya yang baik memberi kita rasa hormat. Dan yang keempat, pendapatan sebagai imbalan kerja memandirikan seseorang sehingga tidak lagi jadi tanggungan atau beban orang lain. Dan yang terakhir, pendapatan bisa menanggung hidup orang lain. Semuanya adalah kehormatan. Maka respon yang tepat adalah menjaga kehormatan itu dengan bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan mutu setinggi-tingginya. Dengan unggul di segala bidang, kita akan memenangkan persaingan. Karakteristik kewirausahaan yang selanjutnya adalah mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan hidup. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah karakteristik berani menghadapi risiko. Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa seorang wirausaha adalah seseorang yang menanggung risiko wirausaha dalam mengambil tindakan. Hendaknya tidak disadari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil risiko yang moderat, artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian menghadapi risiko yang didukung komitmen yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil itu harus nyata atau jelas dan objektif, dan merupakan umpan balik atau feedback bagi kelancaran kegiatannya. Suryana pada tahun 2003. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko
akan sukar memulai atau berinisiatif. Sedangkan menurut Angelita S. Bajaro, seseorang wirausaha yang berani mengambil resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Yuyun Wirastama di dalam Suryana 2003, wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk lebih mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Keberanian untuk menanggung resiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistis. Keputusan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melakukan tugas-tugasnya secara realistis. Wirausaha menghadiri situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pilihan terhadap resiko ini sangat tergantung pada daya tarik setiap alternatif, kesediaan untuk rugi, kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Untuk bisa memilih sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk mengambil resikoan, diantaranya keyakinan pada diri sendiri, kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan memperoleh keuntungan, kemampuan untuk menilai situasi resiko secara realistis. Pengambilan risiko berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri, artinya semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan mempengaruhi hasil dan keputusan, dan semakin besar pula kesediaan seorang untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai resiko. Oleh karena itu, pengambil resiko ditemukan pada orang-orang yang inovatif dan kreatif yang merupakan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan. Yang selanjutnya, motivasi memiliki motif berprestasi tinggi. Memiliki motif berprestasi. Para ahli mengungkapkan bahwa seorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Menurut Gede Anggan Suhandana, motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Maslow pada tahun 1934 tentang teori motivasi yang dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik atau physiological needs, kebutuhan akan keamanan security needs, kebutuhan harga diri external needs, dan kebutuhan akan aktualisasi diri self actualization needs atau SEC. Kebutuhan berprestasi mewirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya, selalu memerlukan umpan baik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi risiko dan penuh perhitungan, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50. Jika tugas yang dikembangnya sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan, tapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan terciptanya keberhasilan yang sangat rendah.
Motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti to move atau menggerakkan. Stairs and Porter pada tahun 1991 menjelaskan tentang motivasi, sedangkan Surya Mantari berpendapat motivasi merupakan dorongan hasrat atau kebutuhan seseorang. Motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Motif menghasilkan mobilisasi energi atau semangat dan menguatkan perilaku seorang secara umum. Motif sama dengan drive. Menurut Beck, berdasarkan pendekatan regulasi menyatakan drive sama seperti sebuah kendaraan yang mempunyai suatu mekanisme untuk membawa dan mengerahkan perilaku seseorang. Sejalan dengan itu, berdasarkan teori atribusi Wiener pada tahun 1991, ada dua lokus penyebab seseorang berhasil atau berprestasi. Yang pertama, lokasi penyebab interaksi mencakup kemampuan, usaha, suasana hati atau mood seperti kelelahan dan kesehatan. Lokus penyebab ekstrinsik meliputi sukar tindaknya tugas, nasib baik atau keberuntungan dan pertolongan orang lain. Motivasi berprestasi mengandung dua aspek, yaitu mencirikan ketahanan dan suatu kekuatan akan kegagalan dan mengatakan suatu usaha keras yang berguna dan mengharapkan akan keberhasilan. Namun, menurut Terpes pada tahun 1982 mengatakan bahwa ada dua kategori penting dalam motivasi berprestasi, yaitu mengharapkan akan sukses dan takut akan kegagalan. Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak-tidaknya ada dua indikator dalam motivasi berprestasi tinggi, yaitu kemampuan dan usaha. Namun bila dibandingkan dengan atribusi intrinsik dan Wiener, ada tiga indikator motivasi berprestasi tinggi, yaitu kemampuan, usaha, dan suasana hati. Karakteristik yang selanjutnya selalu perspektif. Seorang wirausaha hendaknya yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha untuk mendapatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang-orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk bersikeras dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada, walaupun dengan risiko yang memungkinkan dapat terjadi. Seorang yang berperspektif harus tetap tabah dan mencari peluang tantangan demi pembaharuan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada. Karena itu harus mempersiapkannya dengan mencari suatu peluang. Yang selanjutnya, memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak berusia 18 tahun. Ada tiga hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun. Yang pertama, obstacle atau hambatan. Yang kedua, hardship, kesulitan. Yang ketiga, perirebuing life, imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Sesungguhnya kewirausahaan dalam batas tertentu adalah untuk semua orang. Mengapa? Cukup banyak alasan mengenai untuk mengatakan hal itu. Pertama, setiap orang memiliki cita-cita, impian atau sekurang-kurangnya harapan untuk
meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Hal ini merupakan semacam institusi yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha. Institusi ini berkaitan dengan salah satu potensi kemanusiaan, yakni daya imajinasi kreatif. Karena manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup Tuhan yang antara lain dianugerahi daya imajinasi kreatif, maka ia dapat menggunakannya untuk berpikir. Pikiran itu dapat diarahkan ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan berpikir, ia dapat mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penting, seperti dari manakah aku berasal, di manakah aku saat ini, dan kemanakah aku akan pergi, serta apakah yang akan aku wariskan kepada dunia ini. Menelusuri sejarah pribadi di masa lalu dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan kelemahan seseorang. Di dalamnya terdapat sejumlah pengalaman hidup, hambatan dan kesulitan yang pernah dihadapi dan bagaimana mengatasinya, kegagalan dan keberhasilan, kesenangan dan keperihan, dan lain sebagainya. Namun karena semuanya sudah berlalu, maka tidak banyak lagi yang dapat dilakukan untuk mengubah semua itu. Kita harus menerimanya dan memberinya makna yang tepat, serta meletakkannya dalam suatu perspektif masa kini dan masa depan. Masa kini menceritakan situasi nyata di mana kita berbeda, apa yang telah kita miliki, apa yang belum kita miliki, apa yang kita nikmati, dan apa yang belum dapat kita nikmati. Jadi tugas dan tanggung jawab kita, dan apa yang menjadi hak asasi kita sebagai manusia, dan lain sebagainya. Dengan menyadari keberadaan kita saat ini, kita dapat bersyukur atau mengeluh, kita dapat berpuas diri atau menentukan sasaran berikutnya, dan seterusnya. Masa depan memberikan harapan. Paling tidak demikianlah seharusnya bagi mereka yang beriman kepercayaannya. Bila kita memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan, dan masih berada pada situasi dan kondisi yang belum sesuai dengan cita-cita atau impian kita, maka adalah wajar jika kita mengharapkan masa depan yang lebih baik, lebih cerah, lebih menyenangkan. Sebab selama masih ada hari esok, segala kemungkinan masih tetap terbuka lebar, atau terlepas dari pesimisme atau optimisme mengenai hal itu. Jelas bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan bertalian langsung dengan daya imajinasi kita. Dan di dalam masa-masa inilah segala hambatan atau kesulitan dan kesenangan atau sukacita bercampur baur jadi satu, sehingga mengatakan bahwa tiga hal itulah yang dihadapi oleh seorang wirausaha dalam bidang apapun. Maka bukankah itu berarti bahwa kewirausahaan adalah untuk semua orang? Siapakah manusia dimulai bumi ini yang tidak pernah menghadapi hambatan dan kesulitan untuk mencapai cita-cita dan impiannya? Alasan kedua yang membuat kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang adalah karena hal itu dapat dipelajari. Menurut Peter F. Drucker, misalnya, pernah menulis dalam Innovation and Entrepreneurship bahwa setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dapat belajar menjadi wirausaha dan berperilaku seperti wirausaha. Maka kewirausahaan lebih merupakan perilaku daripada gejala kepribadian yang dasarnya terletak pada konsep dan teori, bukan pada institusi. Perilaku, konsep, dan teori merupakan hal-hal yang dapat dipelajari oleh siapapun juga, sepanjang kita berada membuka hati dan pikiran untuk belajar. Maka kesempatan untuk menjadi wirausaha
tetap terbuka sepanjang kita sadar bahwa pada hakikatnya merupakan suatu proses. Alasan yang ketiga adalah karena fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa para wirausaha yang paling berasa sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa. Menurut Cyber Batia, seorang digital entrepreneur yang meluncurkan hotmail.com pada tanggal 4 Juli 1996, baru menyadari hal ini setelah ia berguru kepada orang-orang seperti Steve Jobs, penemu komputer pribadi Apple, dan kesadaran itu membuatnya cukup percaya diri ketika menetapkan harga penemuannya senilai 400 juta dolar Amerika Serikat kepada Bill Gates, pemilik Microsoft yang juga manusia biasa. Selanjutnya, perilaku karakteristik seorang dan selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta sikap mental untuk menghasilkan tanggapan yang positif tersebut. Pengertian itu juga menampung pengusaha yang mengejar keuntungan secara etis serta wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan masyarakat. Yang selanjutnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepolosan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu lebih menonjol dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi. Ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda, sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Ia selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakan nilai. Ia selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran yang kemudian dijadikan peluang atau leadership ability adalah kemampuan dalam kepemimpinan. Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan atau power. Seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan mediator daripada diktator. Semangat, perilaku, dan kemampuan wirausaha tentunya bervariasi satu sama lain, dan atas dasar itu wirausaha dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu wirausaha andal, wirausaha tangguh, wirausaha unggul. Wirausaha yang perilaku dan kemampuannya lebih menonjol dalam memobilisasi sumber daya dan dana, serta mentransformasikannya menjadi output dan memasarkannya secara efisien lazim disebut administratif entrepreneur. Sebaliknya, wirausaha yang perilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreativitas, inovasi, serta mengantisipasi dan menghadapi resiko lazim disebut inovatif entrepreneur. Karakter yang selanjutnya memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk manajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang semuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Tanpa itu semua maka bukan keberhasilan yang diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperoleh. Selanjutnya, memiliki keterampilan profesional.
Wirausaha dalam memiliki ciri-ciri dan cara-cara. Pertama, percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencapai penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Yang kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkannya peluang tersebut. Tiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan beberapa pihak, terutama pada pribadi. Menghadapi hidup dan menangani usaha dengan secara terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencari kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh tetapi cukup luas dalam melindunginya. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain atau leadership, managership, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan risiko yang moderat. Bagerit menggambarkan wirausaha dengan konsep 10D, yaitu dream, mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Description, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasar perhitungan yang tepat. Words, membuat kepentingan dan melakukannya. Estimation, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Dedication, mempunyai dedikasi tinggi dan berusaha. Devotion, mencintai pekerjaan yang dimiliki. Detail, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Destinasi, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Dollars, motivasi bukan hanya uang. Distribusi, mendistribusikan kemampuannya terhadap orang yang dipercayai. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha menurut Zimmer. Ada beberapa yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha. Di antaranya tidak komitmen dalam manajerial, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengolah usaha merupakan faktor penyebab usaha yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan peralatan kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap suatu usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi lebih besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralatan dan transaksi wirausaha yang kurang siap menghadapi dan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berusaha bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peliharaan setiap waktu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.